tujuan adanya praktikum ini yaitu yang pertama, satu, mengukur potensial sel dan membandingkan pengukuran dengan hasil perhitungan. Yang kedua, untuk mengetahui energi potensial sel anoda dan katoda pada percobaan ini. Jembatan garam yang digunakan untuk menghubungkan reaksi reduksi dan oksidasi setengah sel dari sel volta. Dalamnya ini hanya garam dicampur sama agar-agar biasa sekian. Yang kedua, larutan EZN SO4. Yang ketiga, larutan CuSO4. Yang keempat, logam seng dan logam tembaga. Gelas, meter, menjepit buaya. Oke. Buat apa itu? Untuk agar barang tidak bergerak saat disentuh. Kayak selangnya ya sama aja agar bisa disentuh bau atau selangnya. Cara kerjanya Yang pertama ZN ya. itu 30 mili. Karena di sini 50, jadi kita kira-kira. Nah, setelah itu kita masukkan SO4-nya 30 mili. Berarti 1:1. Hah? 1:1. Iya. Bro, kenapa kok dibedain? Kok tidak dijadikan satu? Emang bedanya? Kita biar tahu bagaimana reaksinya antara ini kan larutan ZN CuSO4 itu akan dijadikan oleh insek, dan kalau larutan CuSO4 nya akan pakai tembaga itu. Ini lihat ya. ZN-nya tadi ciri ini kan. Yang satunya yang omega isinya 4. Lalu masukkan ini. Dan garam dimasukin buat pengantar elektronnya. Dari elektron yang dari anoda ke katoda. Anoda yang mana? Terus Jadi ini anoda itu kan negatif, jadinya itu seng. Kalau katodanya itu yang plus, itu yang tembaga. Siap. Ini Hidupin. diputar ke kiri. ya ke kiri pada angka 20. Nah, karena itu negatif, berarti otomatis ini ada yang salah dari penjepitnya. Saya dulu. Coba ditukar dulu. Ini 20-nya ke arah 20 apa? Derajat 20 Celcius apa? Ini volt. Oh, ketegangan 20 volt. Lawan salah dari mana? Ini nih, putar saklar voltmeter ke kiri pada angka 20. Jika voltmeter itu bergerak ke arah negatif, segera putuskan hubungannya, tukar posisi gabung. Itu artinya itu salah. Oke. Kalau kita Berarti ditukar. Itu jembatan garamnya buat apa? ya pintar dulu. Sabar, Transfer elektron, elektronnya. Aduh. Dari anoda ke Orang jangan. wah. Nah, ini lihat. Berarti ini kalau gosong ini panas ya? Iya kali. Ini gara-gara ini masih Kan harusnya positif. Ini negatif. Jadi karena ada kesalahannya. Jadinya Panas. Tunggu. Saya dulu. ayo. Nah, ini di gambar berapa, San? Ini kan positif. Jadi ini udah benar. Nah, tadi kesalahannya di mana? Kesalahannya dari Masalahnya dari ini, dari apa? penjepit.
Yang tadi di sini biasanya warna hitam, tadi pakai warna merah dicoba-coba. Dan yang di sini biasanya warna merah jadi warna hitam gitu. Oke. Nah, silakan. Bisa 10,0. 1,0. Apa bedanya yang merah sama yang hitam? Beda Nah, yang warna hitam itu itu negatif. sedangkan yang Warna warna merah merah itu positif. positif. Tadi ini apa namanya? Kabel apa? Penjepit buaya. Penyebab Itu penjepit buayanya. Ini kabelnya kabel nyambung ke ininya voltmeternya. Kalau yang merah, kalau apa? yang hitam Positif. itu negatif, Kalau yang merah hitam itu positif. Bo. Kalau yang hitam itu negatif, Negatif, yang merah merah itu positif. positif. Ini seng. Yang ini tembaga, yang ini seng. Itu seng, ini tembaga. Iya. Oh, berarti ini anu. ZN SO4. Ini min, ini plus. Iya, bisa dilihat di sana. Jadinya disebut dengan kata min itu anoda, kalau plusnya itu katode. Oke. Min plus ya. Dengerin. Min itu biru pokoknya. Terus Terus Nah, kita sekarang itu kan di LKPD-nya kan disuruh gambarkan skema rangkaian yang kalian amati. Nah, silakan digambar kayak gini. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan ZN dan CU. Pada tabel disebutkan bahwasanya ZN ini memiliki nilai 1 molar. Dan pertanyaannya, CU berapa? Jadi jawabannya juga 1 molar. Dan itu adalah ketetapan pada cairan. Jadi tiap cairan biasanya itu dalam tabung reaksi itu tertera bahwasanya nilai ini 1 molar. Nilai ini 1 molar. Dan itu selalu ada. Biasanya selalu ada. Oke. Notasi. Mungkin ada yang belum paham. Mengapa notasinya ini begini, begitu, dan maksudnya ini apa? Oke, akan saya berikan penjelasan. Yang pertama, reaksi oksidasi anoda dituliskan pada sisi kiri, kemudian dilanjutkan di sisi kanan. Yang pertama, biasanya kan ada tanda tegak lurus 2. Garis tegak lurus ada 2. Apa itu? Jadi itu ada jembatan garam untuk menyatakan rangkaian dalam dan rangkaian yang di luar. Oke. Yang kedua, tanda garis tegak lurus akan tetap yang 1. Tadi yang 2, sekarang yang 1. Adalah batas fase untuk menyatakan batas fase padat dan cair. Yang ketiga, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan spesifikasi dalam fase yang sama. Yang keempat, elektroda anoda ditulis di kiri. Dan yang terakhir, elektroda katoda ditulis di bagian kanan. Jadi, untuk membahas yang nomor 2 itu soalnya jika diketahui perbedaan sel Cu2+ atau Cu sama dengan 0,34 volt, dan yang kedua perbedaan selnya Zn2+ atau Zn itu minus 0,67 volt, dan yang ditanya itu perbedaan sel teoritis dan perbedaan sel percobaan. Jadi untuk menjawabnya itu kita harus mencari satu persatu terlebih dahulu. Jadi perbedaan sel teoritis itu sama dengan rumusnya perbedaan Cu2+ atau Cu dikurangi perbedaan Zn2+ atau Zn sama dengan 0,34 dikurangi minus 0,67. Min jadi plus, jadi hasilnya 0,1 volt. Ini yang perbedaan sel teoritis. Sedangkan perbedaan sel percobaan sama rumusnya tetapi hasilnya berbeda karena perbedaan sel percobaan itu sudah diketahui melalui praktikum ini.
Jadi, antara perbedaan sel teoritis dengan perbedaan sel percobaan itu mengalami perbedaan. Perbedaan dalam nilai ini dapat disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama, adanya kerugian energi dalam bentuk panas yang tidak diabaikan. Yang kedua, adanya resistensi dalam rangkaian atau kesalahan pengukuran yang bisa mungkin terjadi. Yang ketiga, juga kemungkinan dari bedanya takaran larutan CuSO4 dan ZnSO4. Jadinya kemungkinan itu larutannya bisa berapa mili, itu bisa dapat mempengaruhi perbedaan hasilnya ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini, yang pertama, kita dapat mengetahui reaksi sel antara CuSO4 dan ZnSO4. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui yang mana anoda dan yang mana katoda. Yang ketiga, kita dapat mengetahui perbandingan antara pengukuran dengan hasil perhitungan yang sudah kita hitungkan.